Ya, selamat malam semuanya. Hari ini kita kembali lagi bersama ini para teman-teman PNS dari Jawa Timur ya. Ada Karina Rega dengan Adi Kurniawan. Nah, dua orang ini adalah perwakilan dari CPNS angkatan tahun berapa sih? Mbak Rega sama Mas Adi ini? 2019. Nah, kemarin ini lagi gencar kan tentang SKB. Kalau SKB ini sekarang sedang dikaji oleh BKN. Nah, sekarang isu-isunya nih pada mau tes SKB deket-deket waktu ini, bulan-bulan ini. Nah, mumpung ada teman-teman PNS ini dari Provinsi Jawa Timur ini, mari kita sama-sama bahas juga apa aja sih persiapan yang perlu disiapin buat teman-teman yang lagi tes CPNS kali ini. Nah, buat yang pertama kita kenalan dulu yuk sama masing-masingnya. Sama Mas Adi dulu. Mas Adi ini dari formasi apa, kemudian latar belakangnya seperti apa? Silahkan, Mas. Halo, Assalamualaikum. Ya, perkenalkan nama saya Adi Kurniawan Saputro. Saya dari formasi waktu itu daftarnya sebagai dosen di salah satu universitas di Madura, namanya ini adalah Universitas Trunojoyo Madura. Kebetulan saya kemarin ikut CPNS angkatannya sama seperti Mbak Rega, angkatan 19, SK turun di 2020. Ya, berarti buat teman-teman dosen nanti bisa diperjelas untuk dari jawaban-jawaban dari Mas Adi ya. Nah, sekarang dari Karina Rega sendiri ini, Mbak Rega ini dari formasi apa Mbak? Kemudian ambilnya dari tingkat apa ini? Kabupaten, kota, atau provinsi? Ya, perkenalkan nama saya Karina Rega, ambil formasi Pemprov Jawa Timur waktu itu. Kemudian ambil di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, UPT-nya Rumah Sakit Paru Mangun Harjo Madiun dengan formasi S1 keperawatan. Nah, sekarang berarti udah jadi PNS semua ya. Mimin ucapkan selamat dulu ini. Selamat ya. Terima kasih. Nah, sekarang lanjut nih. Banyak kan yang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman follower ini bahwa kalau yang tes PNS ini kan ada namanya tahap SKB. Nah, kalau untuk SKB itu sendiri, gambaran umumnya kayak gimana sih? Bisa nggak dijelaskan singkat? Kalau SKB di bidang kesehatan khususnya perawat, kalau S1, kalau yang di Pemprov Jatim ya khususnya itu setelah SKD, tes kedua SKB. SKB itu sendiri waktu itu diadain di Kanwek BKN yang ada di Waru situ. Kemudian tesnya pakai sistem chat, pakai komputer, kemudian kita isi, selesai, ya sudah selesai. Setelah itu seperti peraturan yang lain, 60% dari SKB, 40% dari SKD, kemudian kalau sudah pengumuman diterima CPNS atau enggak, gitu aja. Kalau saya kemarin waktu SKB itu kebetulan yang ngadakan adalah instansi sendiri. Jadi kalau ikut kementerian waktu itu masih Ristek ya. Sekarang sudah jadi Dikbud ya, Ristek. Kalau dulu masih ikut Ristek itu kebetulan saya tesnya di instansi saya sendiri, yaitu di Trunojoyo Madura. Dan beberapa soal kalau SKB itu ya tentang kebidangan kita. Kalau saya kebidangannya adalah teknik elektro ya, berarti tentang seputar teknik elektro seperti apa, kayak gitu. Ya sama kayak pelajaran waktu kuliah lah. Anggap aja kita kembali lagi dulu dengarkan dosen, apa yang didapat dari dosennya ya keluar semua di SKB. Itu sih. Nah, berarti kalau untuk tes SKB itu sendiri, belajarnya harusnya sesuai formasi atau sesuai latar belakang pendidikan? Nah, dari Mbak Rega dulu ini. Kalau
ini masalahnya kalau di kesehatan kan misalkan formasinya keperawatan, pasti latar belakangnya memang perawat. Jadi otomatis lebih mudah daripada kayak misalnya kalau diambil perbandingan kayak Mas Adi, teknik elektro kan formasinya nanti bisa macam-macam, nggak harus di jurusan teknik elektro itu sendiri kan. Tapi kalau di kesehatan biasanya kayak gitu, misalnya jurusannya gizi pasti dia masuknya akan di gizi, perawat jadi perawat. Jadi waktu SKB belajarnya sebagian besar yang keluar dari perawat itu sendiri, materi keperawatan. Kalau kami dari perawat kan pasti punya surat izin praktik untuk perawat. Sebelumnya kami harus lulus ujian kompetensi dulu. Nah, mirip-mirip kayak ujian kompetensi nasional perawat itu. Jadi kalau udah lulus UKMI pasti bisa ngerjakan soal itu. Selain itu yang dipelajari ini kayak peraturan-peraturan tentang kesehatan, undang-undang tentang kesehatan yang ada di Indonesia, terus topik-topik yang sedang hangat, sedang trending tentang kesehatan itu apa, kemudian core-nya dari pemerintah tahun-tahun di waktu kita tes itu sebenarnya goal-nya mau dibawa kemana kalau di arah kesehatan. Kayak ada MDGs, SDGs, itu kalau di kesehatan pasti ada kayak target yang harus dicapai itu apa, itu ya yang keluar di SKB. Berarti nggak cuman dari latar belakang pendidikan, tapi ada juga tentang peraturan perundangan, kemudian juga pengetahuan umum terkait goalnya pemerintah di masa saat ini ya. Nah, kalau dari Mas Adi, selain dari teknik elektronya sendiri yang keluar dari SKB di waktu itu, ada juga nggak tentang peraturan perundang-undangan seperti yang ada di tesnya Mbak Rega tadi? Ada sih, cuma nggak banyak. Lebih banyak ini lebih ke tekniknya memang, karena kalau teknik elektro itu kan luas sekali ya. Kita ngomong teknik elektro, komputer juga masuk teknik elektro. Jadi banyak sekali materi yang di sana dibahas tentang elektronikanya iya, tentang komputernya iya, tapi ini tergantung instansinya juga ya. Jadi kalau di SKB-nya waktu itu saya ikut kemudian itu instansinya kan yang mengadakan, jadi sehingga soalnya juga minat besar ya instansinya juga. Jadi tergantung instansi yang kita ikuti juga. Ada beberapa teman juga sih dari kampus lain lebih banyak ke elektronikanya. Kalau saya kemarin lebih banyak ke komputernya, karena di Trunojoyo yang lebih lama adalah teknik komputernya. Oke, jadi gini, setelah SKB kebidanan itu di hari berikutnya ada namanya micro teaching. Mana micro teaching itu kita disuruh untuk mengajar, kayak simulasi mengajar di bidangan apa yang akan kita ajar untuk mahasiswa atau untuk siswa kita, nanti dilihat oleh dekan dan beberapa petinggi dari universitas tersebut. Nanti di situ juga ada nilainya, sehingga nanti diakumulasikan nilai SKB-nya tadi dari micro teaching hingga proses proses yang nulis-nulis itulah gitu. Jadi ada 2 tahap kalau di khususnya yang di bidang perdosenan ya, mengajar. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk tes ini SKB ini kan pastinya deg-degan ya, banyak yang ikut juga, terus pesertanya kan pasti nggak tunggal juga. Nah, pengalaman pas pelaksanaan SKB gimana sarannya biar kita tetap fokus ngerjain semua soal ataupun praktik dari SKB itu sendiri? Nah, akan banyak orang yang datang, kemudian kalau yang nggak bisa lihat banyak orang mungkin bisa agak datang lebih awal, terus cari tempat posisi yang enak buat menunggu. Terus kalau yang rumahnya jauh jangan lupa bawa kopi, air mineral. Terus kalau waktu sudah masuk ruangan tergantung karakter orang masing-masing ya. Kalau memang susah untuk fokus ya usahakan cari yang di depan, atau kalau memang kurang percaya diri carilah yang di tengah. Paling enggak
depan ada orang, belakang ada orang. Kemudian kalau yang nggak terlalu suka bising, hindari yang dekat-dekat panitia, karena panitia itu biasanya kan akan saling berkomunikasi dengan antar panitia yang lain untuk mengecek apakah ada kendala teknis atau yang lainnya. Jadi mungkin agak kepecah konsentrasi kalau waktu chat SKB itu di dekat panitianya. Jadi usahakan cari kalau posisi yang nyaman sih, biasanya yang paling tengah, nggak terlalu depan, nggak terlalu belakang juga. Gitu. Kalau pengalaman saya kemarin waktu SKB yang pertama, sebelum berangkat minta doa itu dulu supaya tenang hatinya. Kalau saya kebiasaan kayak gitu, jadi kalau ada apa-apa, kalau saya ya minta doa ke ibu dulu. Jadi setelah minta doa ke ibu, dari sana, dari tempatnya, saya kebetulan karena ada teman juga di sana, jadi saya ngobrol-ngobrol sambil sama teman-teman supaya nggak tegang juga. Kemudian kalau saya kemarin itu tempat duduknya sudah disediakan sesuai dengan nomor urutnya. Terus yang paling membuat supaya nggak terlalu tegang itu adalah berdoa. Setelah sampai tempat duduknya, saya waktu itu berdoa. Kemudian saya sempatkan untuk WA ibu. Jadi saya minta doa dari ibu supaya ya dikasih kemudahan. Ya akhirnya nggak ono dedek-dedeknya, pokoknya belajar aja. Tapi pas SKB semua alat komunikasi atau barang-barangnya ditaruh luar ruangan atau dibawa? Taruh depan. Jadi sebelum mulai, kita kan banyak nih, sebelum mulai kita duduk dulu, habis itu ada instruksi untuk naruh di depan. Jadi sebenarnya taruh depan. Jadi sebelum ditaruh di depan itu saya WA dulu ke ibu, habis itu selesai, pokoknya saya lega, sudah ngabari, saya mau tes, saya taruh semuanya di depan, kemudian pensil, pulpen, dan alat tulis saya taruh meja saya. Nah, kalau Mbak Rega sendiri sama Mbak ini prosedurnya untuk tes SKB-nya. Apakah semuanya itu barangnya ditaruh di luar atau boleh dibawa ke dalam tapi ada spot khusus gitu? Ini ada kayak step-stepnya. Peserta menunggu di luar dulu, terus dikumpulkan ke belakang kantor. Di situ dikasih arahan dulu sama panitia, rule-nya gimana nanti waktu SKB, kemudian dibagi per klaster. Sepertinya sesuai urutan gitu. Waktu di belakang itu terus dipanggil untuk melakukan registrasi. Setelah itu pindah lagi ke bagian depan. Ke bagian depan ini yang dibawa cuma identitas saja, tanpa ballpoint, tanpa pensil, ikat pinggang dilepas semua. Jadi waktu masuk cuma bawa diri sendiri dan lembar untuk ujiannya itu aja. Terus baru masuk ruangan. Jadi semua tas, alat makan, semua komunikasi, handphone ditinggal di ruang khusus itu. Oke. Nah, kalau untuk hasilnya ini, kan kalau untuk yang sistem CAT kayak Mbak Rega ini selesai tes langsung muncul hasilnya. Nah, kalau yang Mas Adi hasilnya gimana Mas nanti? Kalau saya nunggu beberapa minggu lamanya. Mbak Rega mungkin sudah keluar, saya masih nunggu dulu. Lama sekali karena ya begitulah. Kalau waktu itu ristek ya harus sabar, semuanya sudah keluar. Ristek urutan ke-5 dari bawah baru keluar, mungkin Pemprov sudah keluar dulu. Ristek waktu itu urutan ke-5 kalau nggak salah. Setelah semua keluar, ristek baru keluar. Tuh. Berarti secara umum kalau untuk SKB ini untuk berjaga-jaga mendingan bawa KTP, nomor pendaftaran, kemudian alat tulis tetap dibawa ya. Ya. Ada ini nggak ikut forum-forum khusus untuk SKB atau ada persiapan ikut les nggak? Kalau misalnya ada, itu ikut les di mana sih? Atau misal grup-grup WhatsApp atau apapun itu ada nggak sih? Kalau saya dulu ikut informasinya dari Telegram.
terus dapat info-info banyak nih, kita bisa sharing di sana, tanya-tanya sama teman-teman yang dari kementerian, masalah soal-soal masalahnya semuanya, hampir semua dibahas di sana. Kalau untuk kursnya sendiri, saya nggak pernah khusus ya, dan saya baru pertama kali ikut tes CPNS waktu itu. Jadi hanya saya mengandalkan doa dari ibu saya. Jadi itu jujurnya saya hanya mengandalkan doa dari ibu saya. Kalau kursus sama kayak Mas Adi, nggak ikut kursus juga. Jadi tetap santai, tapi apa yang dikerjakan itu bermakna. Kalau grup sama ikut join Telegram waktu itu, Telegram untuk bidang saya. Kemudian saya gabung Telegram dari SKD. Hamin 2 akhirnya mulai searching booking. Kalau belajar yang fokus enggak waktu itu, cuma searching aja waktu Hamin 2, Hamin 1, baca-baca Kaskus, kan di situ banyak kayak forum diskusi. Jadi saran saya lebih baik cari informasi yang up to date sebelum kita tes. Jadi kan banyak dari teman-teman yang sudah tes misalkan, itu pasti akan ngasih tahu entah 1 sampai 2 tema. Nah, yang berhubungan dengan tema itu yang kita searching. Jadi apa yang kita cari itu nggak percuma, apa yang kita pelajari nggak percuma. Ya, waktu itu dari Kaskus iya, kemudian Telegram iya, terus dari Instagram juga. Tapi kalau beli-beli buku online atau offline enggak. Jadi cuma cari informasi, misalkan ada tema yang keluar MDGs, temanya apa aja, atau gambar nomor 3 di MDGs apa, baru searching di Google tentang itu, kemudian apa itu MDGs gitu. Yang terpenting mungkin doa dari orang tua ya. Memang benar kata Mas Adi, waktu itu sebelum berangkat Hamin 1 itu orang tua memang yang sangat berusaha keras untuk berdoanya, kemudian ikhtiarnya orang tua, sholatnya, puasa. Jadi buat teman-teman yang sedang berjuang untuk SKB, jangan lupa untuk berdoa restu orang tuanya. Gitu sih.